Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Hosiana Ronald Simbolon, dan rekan saya, Lydia Aritona. Kami berasal dari Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Jadi, di video kali ini, kami akan melakukan review terhadap satu film yang mengandung unsur psikologis. Film ini tuh berjudul The Wolf of Wall. Jadi, apa sih makna psikologis dari judul film The Wall of Wall ini? Kita gali sama-sama ya. Nah, film The Wall of Wall yang dirilis pada tahun 2013 ini, naskahnya ditulis oleh Terence Winterini yang merupakan sebuah kisah nyata yang diangkat dari pengalaman hidup Jordan Belfort yang merupakan seorang pialang saham Wall Street untuk perusahaan L.F. Rothschild pada masanya. Hingga pada tahun 1999, Jordan mengakui perbuatan dan kesalahannya dan terpaksa harus merasakan mendekam di penjara selama 3 tahun. Lalu, bagaimana sih perjalanan dan makna psikologisnya? Apa yang kita dapat pelajari? Jordan Belfort mengawali karirnya di Wall Street dengan bekerja untuk firma milik Mark Hanna. Pada usianya yang masih terbilang muda, di usianya yang ke-22 tahun, dan telah menikah dengan kekasih hatinya. Namun dia pada waktu itu hanyalah pria miskin dan tidak memiliki apa-apa. Singkatnya, Mark yang merupakan bosnya yang sabar dan baik, mengajari Jordan supaya menjadi orang yang sukses. Dia mengajari Jordan untuk tetap tenang menghadapi segala situasi, karena pastinya akan banyak hal yang dapat mengecokkan pikirannya. Lewat bimbingan Mark, Jordan mulai belajar menjadi pialang saham yang baik, lengkap dengan gaya hidup hedonisme, penuh kokain, dan seks seperti yang diajari oleh sang mentor. Walaupun pada awalnya Jordan menentangnya, namun perlahan Jordan terpengaruh dan pelan-pelan mengikuti jejak bosnya seperti menghirup narkoba, jenis kokain, dan mulai menghadapi perempuan malam. Dan tentunya di sini Jordan sudah dikatakan selingkuh dari istrinya yang tentunya selama itu setia mendampingi Jordan dan menerima Jordan apa adanya. Namun dalam dunia bisnis pasti ada naik turunnya, di mana firma yang didirikan Mark mengalami peristiwa Black Monday, yang di mana perusahaannya mengalami penurunan anjlok dan secara terpaksa seluruh karyawan di PHK termasuk Jordan. Setelah peristiwa Black Monday yang mengejutkan dunia saham, termasuk membuat bangkrut tempatnya bekerja, Jordan pindah ke sebuah perusahaan bisnis penny stock di sebuah kota kecil di Long Island. Berkat bekal dan bakatnya merayu dengan tipuan licik pada klien, perlahan Jordan pun meraup sukses di sana. Jordan mengalami kenaikan. Suatu hari, tetangga apartemen yang bernama Donnie menyapa Jordan dan bertanya apa pekerjaan Jordan hingga mampu membeli mobil mewah. Tentu dengan senang hati, Jordan memamerkan usahanya dan memberikan bukti slip gajinya yang fantastis. Merasa tertarik, Donnie mengikuti jejak Jordan. Bahkan di hari itu, Donnie memutuskan untuk resign dari tempat ia bekerja sebelumnya. Dengan senang hati, Jordan menampungnya, dan mereka sepakat untuk membangun perusahaan mereka bersama-sama yang dinamai Stratton Oakmont. Sebelumnya, Jordan sempat berhenti mengkonsumsi narkoba. Namun ternyata kehadiran Donnie membawa Jordan kembali untuk terjun ke dunia barang-barang terlarang. Namun di tahap itu, Jordan malah semakin menikmatinya dan sangat candu. Singkatnya, perusahaan yang didirikan Jordan dan Donnie juga mengundang teman dekat Donnie dan ikut bersama dengan mereka, dan mulai mengajari mereka dari yang merupakan orang biasa dan tidak terpandang menjadi seorang hebat yang bahkan apapun yang keluar dari kata-kata dari mulut mereka dapat memperdaya orang-orang untuk mempercayai bisnis mereka. Teman Jordan lebih banyak berurusan dengan marijuana daripada saham. Mereka pun memulai usaha mereka dari nol. Tidak butuh waktu lama, hingga akhirnya Stratton Oakmont menjadi perusahaan besar yang mempunyai banyak karyawan. Tentunya semua itu berasal dari kelihayan mereka untuk merayu dan akhirnya membuang para klien yang sudah berinvestasi. Keserakahan Jordan membuatnya tidak tahu bagaimana mengontrol diri. Kehidupannya semakin liar dengan kokain dan seks tidak terkontrol.
Bahkan perusahaannya yang dia dirikan adalah perusahaan yang sangat membebaskan seks bebas di dalam perusahaan. Dan justru, mereka menyewa para wanita dari situs porno untuk memuaskan nafsu para karyawannya, dan sama halnya dengan narkoba. Mereka sangat menikmati pekerjaan mereka karena dua hal tersebut. Sampai sang ayah Jordan sendiri merasa kecewa atas perubahan besar yang Jordan lakukan dan mengecam bahwa Jordan sangat mesum. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang wanita bernama Naomi dan Jordan jatuh hati padanya. Singkatnya, mereka berkencan. Namun, aksi Jordan ketahuan oleh istrinya dan pastinya sang istri tidak terima dan istrinya meminta bercerai. Ternyata, Jordan tidak terlalu menyesali perbuatannya. Malah ia justru melamar Naomi dengan sebuah berlian yang tentunya nilainya itu sangat fantastis dan menghadiahi Naomi sebuah kapal pesiar yang mewah. Setelah 1 tahun membina rumah tangga, Naomi dan Jordan dikaruniai seorang anak. Semua berjalan harmonis dan mulailah muncul pertengkaran rumah tangga ketika Naomi mengetahui Jordan sering melakukan hubungan seks dengan wanita-wanita lain. Banyak kecerdikan yang Jordan lakukan yang membuat dia tidak semudah itu untuk ditangkap oleh agen FBI. Bahkan malah ia semakin liar dan menantangnya bersama karyawannya, mereka melakukan kerjasama. Bahkan, kekayaan Jordan disimpan di luar negeri agar agen FBI tidak bisa melacak kekayaan Jordan. Dan tentunya, aksinya dibantu oleh istrinya dan bibi dari istrinya. Dan singkatnya, sepandainya Jordan menutupi kesalahannya, tetap saja akan ada masa di mana ia harus dijatuhkan. Ayahnya sendiri mengatakan lebih baik dia menyerah saja dan berubah. Di masa stresnya, ketika semua telepon seluler rumah dan kantornya telah disadap oleh agen FBI, Donnie menawarkan barang terlarang untuk mereka menikmati bersama dengan dosis yang paling tinggi. Namun saat mereka konsumsi, tidak memiliki efek apa-apa. Sampai mereka tidak puas, mereka mengkonsumsinya dalam jumlah yang lebih banyak. Dan ternyata, jenis narkoba itu bekerja setelah 90 menit dikonsumsi. Pasti sudah tahu bukan bagaimana reaksi dari tubuh mereka? Begitu hebat dan bahkan mereka untuk berjalan saja tidak mampu. Karena efek obat tersebut, Donnie menggunakan telepon rumah Jordan yang sebelumnya telah disadap dan itu sempat membuat pertengkaran hebat antara Jordan dan Donnie. Singkatnya, dari cerita ini, setelah Jordan sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pencucian uang, istrinya meminta untuk bercerai dan membawa anak mereka, yang sempat membuat murka Jordan, namun akhirnya ia menyerah. Sedangkan Donnie yang jelas-jelas sudah banyak dibantu Jordan, dicurigai bahwa dia tidak setia kepada Jordan. Dan akhirnya, Jordan dipenjara selama 3 tahun, yang awalnya akan dijatuhkan hukuman 20 tahun. Namun diberikan keringanan jika Jordan kooperatif dan membantu agen FBI untuk memberantas orang-orang yang masih ada dalam lingkup dunia gelap mereka. Dan akhirnya, yang lainnya juga mendapatkan hukuman sesuai kejahatan yang mereka lakukan. Dunia penjara dan pengalaman yang Jordan alami membuat dia berbalik ke arah yang lebih baik lagi. Setelah dia keluar dari penjara, Jordan banyak mengikuti seminar untuk menginspirasi banyak orang dan mengajari bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar dimulai dari sebuah barang pena, yaitu jualah barang Anda kepada yang membutuhkannya dengan cara membuatnya membutuhkannya. Nah, setelah kita tahu tentang cerita yang begitu menarik ini, mari kita lihat dari sisi psikologinya. Jordan yang awalnya merupakan pria yang baik dan polos, terjebak di dunia yang gelap, yang membuat dia awalnya mau tidak mau harus mengikuti alur cerita yang Mark buat, yaitu bosnya buat untuk menikmati pekerjaan itu dengan dibarengi oleh 2 hal yang menyenangkan, yaitu narkoba dan perempuan. Siapa sangka hal itu membuat Jordan tergoda, dan mereka punya sensasi yang berbeda di dalam hidupnya. Menurut Mirowski dan Ross, pada tahun 2003 menjelaskan bahwa stres adalah sebuah keadaan subjektif yang tak menyenangkan. Dibutuhkan 2 bentuk utama di mana depresi adalah perasaan sedih, kehilangan semangat, kesepian, putus asa atau tidak berharga, merasakan ingin mati, mengalami kesulitan tidur, menangis, merasa segala sesuatu adalah sebuah usaha dan tidak mampu untuk pergi. Namun, Jordan bangkit lagi untuk memulai usaha kecil-kecilan yang meraup untung 50%. Disinilah rasa ketidakpuasan, licik, dan pandai berbohong Jordan berkembang.
dan bahkan senang mengkonsumsi narkoba dan seks bebas. Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang yaitu ada 4. Yang pertama, pengaruh orang tua. Yang kedua, pengaruh teman. Yang ketiga, faktor kepribadian. Yang keempat, pengaruh iklan. Faktor-faktor lain menurut Hansen sendiri yaitu yang pertama, faktor biologis. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Yang keempat, faktor demografis. Yang kelima, faktor sosial kultural. Yang keenam, faktor sosial politik. Pada pembahasan ini, saya mencoba mengamati film The Wolf of Wall Street dengan pendekatan psikoanalisis Carl Gustav Jung. Persoalan yang menarik dalam film ini adalah bagaimana Scores menciptakan karakter yang nyata yang menjadikan karakter dalam film. Dalam kehidupan sosial ada norma dan juga konstruksi sosial yang berlangsung. Sedangkan untuk memaknai film yang begitu liar ini, perlu menganut kepercayaan ketika manusia masa Yunani maupun masa romantik itu ada. Mereka mempercayai bahwa kreasi dapat dijelaskan jika para pengamat dan penontonnya dapat melepaskan diri dari akal. Jika masih saja membebani diri dengan akal, maka sangat sulit memaknainya. Carl Gustav Jung berpikir begitu konstruktif dalam psikoanalisisnya. Ketidaksadaran kolektif yang dipelopori Jung ini membuat semua hal yang konstruktif begitu menarik untuk diamati, terutama dalam teks film. Film The Wolf of Wall Street seolah membongkar semua yang konstruktif dalam kenyataan. Pada adegan Jordan Belfort pertama kali bekerja di Wall Street, ada suatu penekanan dalam dialog yang diterima oleh karakter Jordan Belfort dalam film. Dialog ini terjadi pada bagian awal film berjalan. Ketika Belfort mulai menceritakan siapa dirinya pada sebelum kekayaan itu datang padanya, dialog yang sangat jelas adalah kata-kata tentang "kamu lebih rendah dari sampah". Dengan wajah penuh ambisi, Belfort sangat setuju dengan itu. Salah satu awal pembentukan persona Belfort. Belfort terbentuk juga berdasarkan konstruksi dari karakter-karakter yang mengelilinginya. Pada adegan ini, Belfort secara konstruktif mulai terbentuk walaupun tawaran menggunakan narkoba dan alkohol Belfort tolak. Namun, penanaman mentalitas manusia yang dominan hidup di Wall Street mulai tertanam di pikiran dan jiwa Belfort. Sang bos mencoba menanamkan cara berpikir yang di luar nalar dari kehidupan normal manusia. Sikap liar dalam bekerja, cara pandang yang sangat pragmatis, hingga kehidupan seks yang menyimpang sebagai pemuas hasrat. Dalam psikoanalisis Jung tentang ketidaksadaran kolektif, arketip merupakan susunan pengalaman-pengalaman kita sebagai manusia sejak lahir menampung pengetahuan. Tidak ada jumlah arketip yang pasti. Arketip tidak akan tumpang tindih. Namun yang pasti, kita dapat mengurutkannya dan mengingatnya. Arketip mudah melebur menjadi satu sesuai kebutuhan, ungkap Jung. Persona Belfort dalam film ini akan membuat produksi-produksi makna baru di benak penonton yang beragam karakter. Dalam mengamati persona Belfort, akan ada dua kondisi yang dihasilkan penonton, yaitu good impression akan terlihat, namun juga dapat memanipulasi false impression. Dalam good impression, penonton yang dapat melihat secara keseluruhan Belfort dan meyakinkan diri mereka bahwa Belfort memang baik secara keseluruhan. Baik bukan hanya dari penampilan dan segala macam yang ditampilkan secara terlihat, tapi juga baik secara kedalamannya. Ada dua keadaan yang mungkin saja dibandingkan oleh penonton. Pertama adalah Belfort dalam film secara baiknya dan juga Belfort yang sesungguhnya. Dan ini tidak akan bisa dikendalikan walaupun pengamatan tulisan ini secara teks film. Tetapi representasi teks film juga sudah berbicara dengan jelas melalui kode-kodenya. Hingga pada akhirnya, Jordan dapat bangkit dan menyadari perbuatannya. Dalam tahap ini, kepribadian Jordan mulai matang. Ciri-ciri kepribadian matang menurut Alport adalah: yang pertama, perluasan perasaan diri. Yang kedua, hubungan diri yang hangat dengan orang lain. Yang ketiga, keamanan emosional. Keempat, persepsi realistis. Yang kelima, keterampilan dan tugas-tugas. Yang keenam, pemahaman diri. Yang ketujuh, filsafat hidup. Jung percaya bahwa kepribadian berkembang melalui serangkaian tahap yang berujung
pada sebuah keutuhan pribadi atau realisasi diri, yang artinya kepribadian akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman-pengalaman hidup yang individu alami hingga mencapai aktualisasi diri. 1, 2, 3. Kepribadian seorang memang dapat berkembang, tetapi tidak akan keluar dari sifat-sifat inti atau dasarnya. Nah, dari film-film ini kita dapat mempelajari banyak pesan-pesan moralnya secara psikologis dan bisa kita lihat kepada lingkungan kita sekitarnya. Semoga informasi yang kami berikan ini dapat mengedukasi teman-teman sekalian. Baiklah, sekian dari video kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. bye-bye. Bye-bye.